Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Kiai Bisri menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang munafik sudah tahu tentang kebenaran, namun mereka lebih menginginkan kesesatan dan membelinya dengan petunjuk. Dari sana kita tahu bahwa ada sebuah istilah, petunjuk atau hidayah. Hidayah banyak dipahami sebagai ketercerahan, bagaikan orang yang dalam gelap gulita menemukan titik cahaya pelita. Namun dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa hidayah itu lebih rumit dari sekedar tercerahkan. Karena tercerahkan hanya sekedar perseberangan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hidayah dalam ayat di atas adalah kondisi pasca pemerolehan pengetahuan. Bila ia memilih untuk mengimani apa yang ia ketahui, maka itu dinamakan sebagai pemerolehan hidayah. Sedangkan ketika ia tidak berkenan untuk mengimaninya, maka itu disebut sebagai pemerolehan dolalah atau ketersesatan. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mendefinisikan hidayah sebagai samrotul ilm, buahnya ilmu. Jadi hidayah itu bukan ilmu itu sendiri, tapi hidayah adalah buahnya ilmu. Sebab itu belum tentu orang yang tahu atau faham pasti dapat hidayah. Namun orang yang mendapatkan hidayah sudah pasti pernah merasakan tahu dan paham. Buah dari ilmu sendiri adalah amal. Sama halnya dengan pepatah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu adalah pohonnya, sedangkan amal adalah buahnya. Oleh karenanya menurut Imam Ghazali, hidayah itu memiliki ujung awal dan ujung akhir. Ujung awal dari hidayah dalam beragama adalah ketakwaan. Dengan demikian tidak aneh bila di ayat kedua surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena memang Al-Quran benar-benar hidayah bagi yang bertakwa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bila ada orang yang memilih untuk belok kanan tanpa tahu sama sekali bahwa memang jalan ke kanan adalah jalan yang benar, serta bisa membuatnya sampai tujuan yang benar, apakah itu juga termasuk hidayah? Menurut saya tidak. Itu hanya tersesat dalam kebenaran saja. Ia tidak memperoleh hidayah, tapi ia memperoleh ma'unah atau pertolongan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.